Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin wal hadirah serta keluarga besar Sanad Tafsir Hadis Khusus Makassar, Allah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membawakan sebuah judul Menjadi Manusia Pemaaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Takwa merupakan sebaik-baik bekal yang patut dipersiapkan sebelum menuju kehidupan akhirat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita untuk memenuhi bekal tersebut dengan menyebutkan ciri serta syarat dalam mencapainya. Salah satu ciri orang yang bertakwa yang disebutkan di dalam Al-Quran ialah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Dan bersegeralah kamu kepada pengampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, pada ayat selanjutnya Allah kemudian menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa atau al-muttaqin yang disebutkan pada ayat sebelumnya. Yang manakah ciri-ciri al-muttaqin yang disebutkan pada ayat sebelumnya? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu bahkan hartanya di waktu yang lapang maupun di waktu sempit. Kemudian ciri yang kedua, wal kaziminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Kemudian ciri orang bertakwa yang ketiga, wal afina 'anin nas, yaitu orang-orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi pribadi pemaaf berarti mampu memaafkan semua kesalahan yang ada pada diri orang lain. Baik kesalahan tersebut berupa perbuatan seperti kekerasan dan kezaliman, maupun kesalahan tersebut berupa perkataan seperti cacian dan fitnah. Menurut As-Sa'di, sikap memaafkan orang lain itu lebih utama daripada menahan amarah. Mengapa? Sebab
dengan memaafkan, berarti si pemaaf ini berlapang dada terhadap kesalahan dan keburukan yang telah diperbuat terhadap orang tersebut. Bahkan orang si pemaaf ini membalas keburukan orang tersebut dengan kebaikan pula, sebagaimana nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 34 sampai 35. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Dan tidaklah sama kebaikan itu dan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Maka tiba-tiba orang yang diantaramu dan diantaranya ada permusuhan seolah-olah berubah menjadi teman yang sangat setia. Wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru. Dan tidaklah Allah menganugerahkan sifat-sifat yang baik itu melainkan kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hazzin azim. Dan tidak pula dianugerahkan kepada orang-orang yang melainkan kepada orang-orang yang memiliki keuntungan yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada ayat-ayat yang disebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyifati orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain itu sama dengan kebaikan orang yang sabar, saking susahnya memaafkan orang lain. Sebagaimana perkataan Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain adalah orang yang memiliki kesabaran. Sebab membalas orang yang telah menyakiti kita dengan kebaikan itu adalah hal yang sangat berat, hal yang sangat sulit yang dilakukan oleh jiwa kita. Sehingga memaafkan kesalahan orang lain ini merupakan salah satu akhlak yang sangat indah. Bahkan oleh karenanya Allah melimpahkan rahmat dan pengampunannya. Selain itu, dengan memaafkan, jalinan dengan orang lain tidak memanas, bahkan mampu mendatangkan keluluhan pada hati orang tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bercermin kepada kisah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW diutus dengan membawa ajaran agama Islam di tengah-tengah kejahiliaan. Rasulullah SAW senantiasa menerima perlakuan yang tidak baik, menerima perlakuan yang buruk dari orang-orang musyrik. Mengapa? Sebab mereka menganggap dengan hadirnya ajaran agama Islam mampu mengancam keeksistensian keyakinan mereka yang telah turun-temurun. Sebagaimana yang sering dilakukan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari, Abu Jahal melewati Rasulullah SAW di Bukit Sofa. Kemudian Abu Jahal mengganggu Rasulullah dengan memakinya. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah hanya diam, tidak membalas. Kemudian tidak hanya sampai di situ, Abu Jahal kemudian mengambil batu dan melempari kepala Rasulullah hingga mengucurkan darah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah tetap diam. Justru paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah yang membalas perlakuan buruk Abu Jahal tersebut. Sehingga setelah kejadian tersebut, paman Rasulullah Hamzah kemudian memeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari kisah tersebut menggambarkan bahwa bagaimana Rasulullah SAW merupakan sosok yang sangat sabar dan pemaaf. Meskipun sebenarnya Rasulullah mampu membalasnya. Akan tetapi, justru semakin banyak gangguan yang datang kepada beliau, semakin besar pula rasa kesabaran dan keridhaan Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesempurnaan akhlak Rasulullah SAW membuatnya banyak disukai oleh orang. Bahkan orang-orang yang memusuhi Rasulullah pun ikut menghormati Rasulullah SAW. Oleh karena itu, keteladanan Rasulullah tersebut sangat patut bagi kita untuk mencontohi, untuk mengaplikasikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mungkin
Cukup sekian yang sempat saya sampaikan terkait menjadi manusia pemaaf. Semoga kita semua hadirin wal hadirat serta keluarga besar Sanad Tafsir Hadis Khusus Makassar menjadi orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita mendapatkan limpahan rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.